Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga hadirat syekhina wa muwaffiqina wa muallimina wa mursyidina wa usuli wa furui wa zuhri wa dulyati wa jubaiti al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati hadratus syekh, ingkang kula hormati Nyai Sepuh, ingkang kula hormati para nyai, para nyai, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan-ikhwan, thariqat Syadziliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sedanten masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nikmat yang sungguh tiada terkira, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u, jika kamu melihat taman-taman surga maka dekatilah. Ma huwa ar-riyadul jannah wa majlisul ilmi atau halqut dzikri. Jadi taman-taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis dzikir. Kenapa kok dikatakan taman surga? Karena menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita diberi kesempatan Allah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi uang 1 juta untuk berangkat ke sini murah dibanding dengan imbalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih fadhail ilmi. Kalau dalam
kitabnya Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Yahya Hasyim Asy'ari. Hadir di majelis ilmu ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat. Lebih baik daripada menjenguk orang sakit jumlahnya 1000, dan lebih baik melayat mayat jumlahnya 1000. Ini gambaran betapa besarnya pahala mencari ilmu. Besar sekali, sangat besar. Kalau sudah pahalanya besar, berarti modal kita banyak. Wong itu kan karek tergantung sangune, lha semua boten. Orang itu tergantung sangunya. Nah, mau pergi ke Singapura kok pakai duit uang 100.000? Ya nggak sampai Singapura, sampainya Mojo aku, sampai Mencret, tidak akan pernah sampai Singapura. Cuma modal 100.000. Setidaknya pesawatnya saja 1 juta. Benar atau tidak? Makanya kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modalnya harus besar, tapi tidak mesti harus berupa uang. Enaknya pergi ke akhirat dengan pergi ke Singapura kan begitu. Kalau pergi ke Singapura mesti harus banyak uang, tapi kalau pergi ke akhirat tidak mesti banyak uang. Kalau punya uang ke akhirat harus juga pakai uang. Belum punya uang, jangan dipakai alasan. Yang penting kan amal pakai. Uang disimpan kan gak masalah. Ini namanya kolun berkepala apa itu? Berkepala baju sih. Jelas ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji ini diberi imbalan Allah yang sangat besar, pahala. Kalau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin ibu-ibu ini gak akan pernah mau pulang, duduk semalaman di sini betah. Saya yakin seyakin-yakinnya, dan akan berebut untuk mendapatkan tempat yang paling depan. Kemudian semuanya ditutup mulutnya, jangan sampai berbicara, agar khusyuk mendengarkan ngaji. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar, gak mau ketinggalan. Makanya enteng, katanya Allah Syekh tadi itu 1 juta ringan dibanding dengan imbalan yang diberikan Allah. Mudah-mudahan meskipun selapan sekali, kita sudah membawa modal lebih daripada sholat sunat 1000 rakaat. Banyak nih sakunya ya. Kalau wong lu pede, mau ke mall ya, mau ke Cito lu pede. Mau ke Cito pede, mau ke Giant pede kok. Amplopnya tebal, amplopnya tipis kok mau masuk surga. Jadi malaikat diguyu, wis awakmu irunge pasang, kan gitu ya. Dompetmu nggak tebal, mau masuk jahil lagi, sentil. Malaikat disentil. Nah, mudah-mudahan selapan sekali ini menjadikan dompet kita tebal, sehingga kita itu masuk surga disambut oleh malaikat. Ahlan wa sahlan ya ahlal ilmi, atau ahlan wa sahlan ya jamaah, ya. Sambut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semangatnya ngaji.
Insyaallah balik tambahnya panen tunda dulu. Nah, kita penting ngaji dulu. Salawat serta salam tansah pinaringan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang patut kita contoh, patut kita teladani. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Artinya yang disampaikan Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah wahyu. Yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu. Oleh karena itu kita jadikan Al-Quran ini pedoman. Nabi ini mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya untuk menyebarkan Al-Quran. Nyawa Bapak, harta, habis seluruh harta Nabi Muhammad SAW. Hartanya Siti Khadijah habis, tidak meninggalkan warisan untuk menyebarkan wahyunya Allah. Makanya siapa yang mau menyebarkan wahyunya Allah berarti bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan mengibarkan bendera Rasul. Mengibarkan bendera Rasul adalah menyebarkan wahyunya Allah. Bukan teriak-teriak di jalan. Bukan itu. Tapi menyebarkan Al-Quran sama dengan membawa bendera Rasulullah Muhammad SAW. Kita yakin seluruh umat Islam adalah penyebar Al-Quran, maka semuanya adalah saudara kita. Rukun enak ya, nggak usah gelut lain. Untungnya Wong Allah sudah memberi pelajaran. Allah sudah memberi pelajaran. Apa itu pelajaran? Bahwa berkelahi saling mengecam sesama Muslim itu akibatnya negara Muslim sendiri yang hancur. Ini kan pelajaran. Mudah-mudahan kita tidak bermadzhab WA ya. Kalau bermadzhab WA mesti sukanya nge-share hal-hal yang berbau saling mengecam dan melihat wajah-wajahnya adalah wajah yang bebas dari WA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh apa yang telah dinyajikan pada malam Jumat. Malam Jumat apa yang dinyajikan oleh Habibur Hussein saya jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan panjenengan juga 1 bulan sekali sudah hitung ngaji malam Jumat. Pahalanya double, gak enak gitu. Surat Al-Qamar pertama di ayat 5 itu hikmatun balighah fama tunin nuzul. Hikmah balighah itu nama hikmah yang sangat sempurna. Hikmah yang sangat sempurna. Makanya kalau ingin mencari hikmah yang sangat sempurna, apa? Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapatkan hikmah yang sangat sempurna, bacalah Al-Quran. Fahami Al-Quran, dalami Al-Quran. Lah Al-Quran itu isinya apa? Isinya mengenal Allah dan mengenal akhirat. Maka hikmah adalah ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal akhirat. Ini yang dikatakan dengan akidah.
di Habibur Hussein nyinggung akidah. Apa itu akidah? Akidah kalau dilihat dari sisi bahasa adalah ar-rabtu. Apa itu ar-rabtu? Ar-rabtu adalah mengikat, mengikat. Maka akidah berarti mengikat sesuatu di dalam hati kita. Apa yang kita ikat? Allah dan akhir. Makanya kalau kita ingin memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan kekuatan ditembak gak mati, bukan kekuatan anti jin, tapi kekuatan menjalani hidup ini selalu tepat dan selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam hati kita sudah kita ikat yang namanya akidah, yaitu Allah dan akhirat, dan termasuk yang lain-lainnya yaitu Al-Quran, Nabi, malaikat dan lain sebagainya. Kita ikat dulu ini. Sebelum kita ikat, kita akan mudah goyah. Kita akan mudah goyah. Orang kalau mau diterjang ombak itu tidak masalah, maka kuda-kudanya harus kuat. Tapi jika kuda-kudanya tidak kuat, maka ketika dia diterjang ombak, maka dia akan mudah hanyut oleh ombak. Kenapa kok kuda-kudanya nggak kuat? Ya karena dia tidak melatih kuda-kudanya. Sama orang itu jika tidak melatih akidahnya menjadi kuat, maka akidahnya menjadi rapuh. Karena rapuh, maka mudah digoda oleh setan, lalu dia mudah mengikuti hawa nafsu setan. Ini yang namanya sakti. Sakti itu jika artinya wis akhirat Allah itu sakti. Bukan tidak mempan ditembak. Itu poso 3 dina beres. Gitu. Poso 3 dina beres dan tidak terlalu laku di zaman sekarang ini. Enggak akan dapat duit. Malah menghadirkan musuh. Yang penting ini sakti hati ini loh. Sakti iman. Karena Allah akhirat dan Allah akhirat. Maka hati kita tebal. Sebesar apapun badai yang menerpa diri kita, maka kita akan memiliki kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah berdiri kokoh di atas ujian. Berdiri kokoh di atas ujian atau gigih menghadapi ujian. Dan hatinya dipenuhi dengan lapang dada. Bahasanya kalau diuji anak, yo nggak stres, gitu. Kalau diuji suami nggak stres, kalau diuji istri tidak stres karena mampu mengembalikan ke mampu mengembalikannya ke iman. Jadi ini tadi kan wis takdir kita, terus napa mboten? Pun takdir. Orang itu kalau punya hikmah balighah pasti memahami takdir Allah. Niki ten Al-Qur'an nggih ngajekno niki kare. Kula waca nggih. Kula baleni malih ben imannya mantap. Kula nggih ben imane mantap meskipun mantun dijelasaken abad paru. Ten kene ayat 49 surat Al-Qur'an. Pundi wae kula kita depan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna
Inna sungguh kami, maksudnya Allah, kulla syai'in segala sesuatu khalaqnahu kami menciptakannya biqadarin dengan ukuran. Artine kabeh iki wis pasti pas. Nah, pasti pas ini loh kita ikat dalam diri kita. Gitu? Pasti pas ini kita ikat dalam diri kita. Kalau kita ini sudah memiliki keyakinan pasti pas, seluruh cipta Allah sudah ada ukurannya dan pasti pas. Anteng sampean tuku bensin nang ngene pom bensin sing sampean iku ragu ning nok ngono iku pasti pas. Kira-kira metu teko pom bensin iku grundel napa mboten? Grundel. Aja kepaksa saya tidak beli di pom itu, mesti tidak pas. Benar apa mboten? Benar apa tidak? Kalau saya tidak terpaksa di pom itu, saya tidak beli karena mesti kurang. Suudon. Ini suudon ini biasanya senang perdukunan katanya. Senang perdukunan. Jadi kayak hidup itu diatur oleh jin sama setan. Ini pasti mazhabnya Antv. Lawang hidup kok kayak diatur jin sama setan. Kamu nggak ketemu jodoh, wah. Kamu itu rezekimu sempit. Wah, pantas kok ada mbah-mbah yang mengikuti kamu kok. Setiap mau beli stop. Wah. Orang mau beli ke kamu aja takut. Nah, ini mazhab Antv. Oh, ada jin ngatur hidupnya manusia itu dari mana ceritanya? Makanya Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Ya, kembali lagi ke pom bensin. Oke. Sampai datang ke pom bensin tulisannya pasti pas. Sampai yakin. Kira-kira ketika setelah masuk dan beli mengisi bensin, sampai keluar dari pom bensin, hatinya ayo nopo tidak? Enggak gerundel loh. Alhamdulillah, saya suka beli di pom bensin ini karena pasti pas. Loh, sama pom bensin yang belum tentu pasti pas saja percaya kok. Apalagi sama Al-Quran yang mengatakan bahwa semuanya sudah ada ukurannya. Qadar. Jelas gak? Makanya pasti pas. Hidung pesek pasti pas. Kalau hidung panjenengan itu bangir kabeh iso-iso disosori kabeh wong itu. Jelas gak? Karena hidung bangir itu yang punya resiko, banyak penggemarnya. Kalau punya banyak penggemarnya akhirnya petiti ya. Ya, makanya pasti pas ditakdirkan orang Indonesia yang hidungnya pesek. Kita yakini ini. Kita yakini bahwa semuanya pas, tidak ada yang salah. Wong Allah itu hakim. Hakim itu teliti, tidak pernah salah. Teliti, tidak pernah salah. Ketika saya membuat HP, ya nggak mungkin bisa, ya apa tidak? Atau HP produk Bulu Rejo, ada nggak HP produk Bulu Rejo? Teliti apa tidak? Saya tidak yakin. Tapi ketika yang membuat adalah perusahaan Cina, teliti. Karena teliti pasti didikannya tepat, motret, ya potretnya bagus. Mau beli HP potretnya bagus kok beli di Bulu Rejo, produk Bulu Rejo, ini namanya nggak cocok, ya apa tidak? Allah ini menciptakan pas, teliti, tidak cacat sama sekali, pas. Ini loh yang harus kita terus belajar meyakininya, terus belajar mengamati dan belajar mencari hikmah. Makanya tadi agar akidah kuat, iman kuat, hati bersih kita bina dengan perbuatan. Kalau
subhanahu berarti menggunakan akal, ya apa tidak? Kalau mau fisik berarti berbuat fisiknya ke masjid. Kalau punya uang berarti uangnya disisakan untuk sedekah. Itu namanya membina hati. Kita praktekkan. Ya sedikit demi sedikit kita praktekkan. Kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Ngaji bertahun-tahun sudah disampaikan, kalah dengan ngaji dengan di anti kalah, yakin. Pokoknya apa yang kamu lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya dibalas oleh Allah, dan itu proses pembersihan jiwa. Jadi akal kita gerakkan, hati kita gerakkan, fisik kita gerakkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sedikit demi sedikit akidah kita ditata oleh Allah. Makanya wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang suatu keyakinan. Menyembah Allah itu berarti qalban wa jasadan, fikron wa jasadan, hati sama jasad seimbang berjalan. Hati zikir, jasad menuju masjid. Pikiran merenung, jasad menuju masjid. Maka akan dihadirkan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayo sama-sama belajar nih. Saya juga belajar Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan sebenarnya apa yang saya ngaji, saya dapat dari ngaji persis seperti apa Pak. Ini yang saya sampaikan ini hasil dari ngaji. Ilmu yang saya dapat dari Fadlatul Syekh, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang mau mendapat hikmah, maka kembalilah pada Al-Qur'an. Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim, tidak pernah salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu siapa? Manusianya sendiri. Manusianya sendiri. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan aku ini orang yang miskin, sehingga aku banyak dihina oleh manusia? Yaitu yang salah. Orang seperti itu berarti orang yang tidak yakin maha bijaksananya Allah, bahwa Allah adalah menciptakan segala sesuatu. Itu sudah pas. Ya Allah, kenapa Engkau tempatkan di pondok Urwatul Wusqa? Ibu saya itu nggak tahu diri saya ini, Bapak, aku nggak kerasan, tapi dipaksa di pondok Urwatul Wusqa. Nah, ini namanya santri yang tidak yakin Allah Maha Bijaksana. Bahwa Allah menempatkan di sini pasti benar. Enggak ada yang salah. Yang salah itu pikiran kita. Yang salah adalah hati kita. Hati kita, pikiran kita, hati kita yang tidak bijaksana, kemudian kita menafsiri segala ketentuan Allah itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan kehendak kita. Pamannya ada orang tua. Nah, saya ambilkan guru matematika yang paling jos. Saya bayar 1,5 juta ketika ngeles sampean sak minggu bimbing Nisa, 1 minggunya sekali. Karena saya ingin kamu jadi dokter. Setelah dikursuskan, pinter matematika, terus dimasukkan sekolah yang mahal. Ya, sekolah yang mahal. SPP-nya 10 juta. Ternyata dia tidak diterima di kedokteran, malah jadi bakul jamu.
Kira-kira orang tua tadi kecewa atau tidak? Kecewa. Kenapa orang tua itu kecewa? Karena dia menganggap bahwa tujuan dia, angan-angan dia adalah sesuatu yang pas. Bukan itu. Allah punya kehendak lain, dan itu pasti pas. Dan kita rubah pola pikir kita seperti yang diucapkan Pak saya. Masa anak ikutan besok jadi dokter, ya, kemudian jadi pilot, itu kodok ngorek pinggir kali, bocah pinter, besok jadi dokter. Numpak motor nih. Jadi biar besok kamu jadi pilot sama jadi dokter. Lu pilot gak pernah di rumah. Makanya jangan punya cita-cita punya suami pilot. Pasti tidak punya pernah di rumah. Kalau ditentukan Allah ya gak masalah. Ya. Masa hidup kok seakan-akan hanya dua versi saja. Dua arah. Kalau nggak dokter ya pilot, kalau nggak dokter ya pilot. Terus kemudian berkembang polisi. Besok kamu harus jadi polisi. Lah mau nyeking jadi polisi. Ini kan namanya orang tua lebih tidak bijaksana lagi. Sudahlah, yang penting akhlaknya. Yang penting akhlak. Yang penting paham Al-Quran. Ketentuan Allah tidak akan pernah meleset. Jelas ya? Ketentuan Allah tidak akan pernah meleset. Bacoy itu biar tugasnya di sawah. Bacoy panggilannya sangar, bacoy. Itu tugasnya di sawah. Tawaduknya sama guru luar biasa. Allah menentukan dia jadi PNS, dia jadi PNS. Tapi PNS bukan sumber kekayaan. Paham ya? Paham? Bacoy, sekolah setit, jarang-jarang kuliah. Pekerjaannya apa? Moco lombok, moco terok. Lu saya itu niki. Kalau cerita sing saya ini gitu. Tapi Allah menghendaki dia itu jadi PNS. Bahkan kirim kabar, saya pernah dengar katanya diumrohkan bupati. Wah sangat toh. Yang mengambil apa? Anaknya diambilkan guru kursus saulan 1,5 juta. Jadi bangkot jauh. Tapi baco yang setiap hari itu lusuh jadi PNS. Terus yang salah siapa? Yang salah adalah pikiran kita, angan-angan kita. Dan kita sudah hidup di era modern, tidak perlu mengarahkan hidup satu arah, pondokkan saja, yang penting akhlak. Yakin apa tidak? Pulau dulu itu cita-cita jadi bisnismen loh Bu. Oh sangat loh, oh sangat. Cocoknya jadi menteri, ngalah-ngalahi siapa? Sri Mulyani mestinya. Cita-cita jadi pengusaha, ternyata bisnis itu dibujui uang. Bisnis dibujui uang. Lo gak gelem ngulang dipaksa ngulang. Sing salah sapa? Yo sing salah cita-citaku. Kok ngatur Gusti Allah. Tapi boleh nggak punya cita-cita? Yang penting akhlak mulia, apa yang di hadapan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Beres. Ya apa tidak? Materi di UE ini sedikit, di Thailand itu materinya 2 dibangga-banggakan kok. Oh itu kok cuma ada bahasa Inggris, matematika, kimia, yang lainnya tidak diajarkan. Sepengalaman saya, semakin banyak materi, semakin banyak yang tidak paham. Ini
Ini pengalaman saya santri kok. Seingat saya dulu pelajaran saya 18. Tidak ada yang nyantol kecuali fa'ala yaqulu fa'lan yang setiap hari sama Pak Yai suruh menghafal. Jadi nyanyi dari maghrib sampai isya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Itu yang hafal. Sedangkan teori tentang bagaimana berkembang biaknya bekecot itu saya nggak hafal. Sing salah siapa? Sing salah kemaruk. Ngerti kemaruk? Maunya semuanya dikuasai, tapi uteknya makannya tahu tempe. Kacau loh. Ya jelas ya. Jelas. Yang salah adalah pikiran kita, yang salah adalah hati kita. Allah Maha Bijaksana, Hakim, tidak ada yang salah. Makanya kita yakini apapun yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah. Tinggal kita itu husnudzon sama Allah, bahwa jika itu jelek berarti karena dosa kita. Tadi dijelaskan, jika uang hilang kita husnudzon sama Allah bahwa kita belum zakat. Tapi ketika kita berprestasi mendapatkan hadiah 100 juta, kita yakini ini bukan karena kehebatan kita, tapi pemberian Allah. Hanya itu saja. Jika pikiran kita sudah mengarah ke iman seperti itu, maka hidup pun menjadi indah. Aku tidak mau meninggalkan dunia ini karena aku menemukan keindahan dalamnya. Indah bersama ini. Dunia akan nampak indah jika hatiku bersama ya Allah, dan dunia akan nampak seperti sampah, jijik, karena aku jauh dari. Makanya carilah Allah jika ingin mendapatkan keindahan. Carilah Allah jika ingin mendapatkan keindahan. Pergi ke diskotik, pergi ke tempat wisata, pergi ke laut untuk mendapatkan kebahagiaan, itu adalah kebodohan. Dia ingin lari dari dirinya, tapi dirinya akan kembali lagi. Dia akan sedih lagi saat laut sudah tidak bersama dirinya. Kenapa? Karena dia lupa Allah. Pendekar Syair Berdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.